Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari seorang pendaki dari Indramayu yang berjudul Bertemu Sosok Penunggu Gunung Cermai via Linggasana. Semua nama di sini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Sebelum lanjut ke cerita, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik baru dari kami. Cari tempat ternyaman dan selamat mendengarkan. Perkenalkan, namaku Farhan, usia 21 tahun. Awal cerita aslinya saya nggak ada niatan buat muncak pas tahun baru 2021. Karena di akhir tahun sedang deras-derasnya turun hujan. Tetapi pas saya lihat grup di Facebook, ada yang sedang mencari barengan untuk ke Cermai. Katanya mereka butuh 2 orang lagi. Karena sekarang mendaki Gunung Cermai minimal itu harus 4 orang dan harus booking online. Jadi saya putuskan buat ikut. Kebetulan Cermai juga nggak terlalu jauh dari desaku. Biaya pun juga nggak terlalu banyak. Nah, di sini yang cari barengan namanya Alif dan Agus. Pas itu juga saya ngajak kenalan saya yang dari Facebook, namanya Sultan. Terus kita bikin grup di WhatsApp buat saling komunikasi sampai hari H. Di grup WhatsApp ribut banget, nggak jelas. Si Alif dan Agus yang nyari barengan kayak nggak niat gitu. Dari masalah nggak ada SB lah, tenda lah, ini itu. Terus saya bilang sama Sultan, "Ton, ke Cermai batal aja, kita ke Cikuray. Soalnya anak yang 2 itu gak jelas." Nah, Sultan gak kehabisan akal buat nyari tambahan orang. Kebetulan juga ada 2 teman kerja yang pengen ikut. Jadi kita booking buat tambahan orang. Tanggal 29 malam Sultan jemput saya di kosan. Terus ke rumah saya dulu di Indramayu, ambil peralatan sambil istirahat. Besok paginya baru berangkat ke Kuningan. Nah, pas saya booking, saya pilih jalur Palutungan. Pas di jalan, pihak basecamp ngasih kabar bahwa jalur Palutungan penuh. Jadi, tim saya harus registrasi ulang pemilihan jalur lain. Pas itu Apui tutup. Jadi, tinggal jalur Linggarjati sama jalur Linggasana. Kita rembuk, akhirnya milih jalur Linggasana. Lanjut, saya sama Sultan nyampe Kuningan sekitar maghriban. Kebetulan ada teman saya juga di Kuningan. Jadi, kita bermalam di rumah teman saya. Besoknya, pas saya sama Sultan mau ke basecamp Linggasana, tiba-tiba Alif ngasih tahu kalau neneknya meninggal. Otomatis si Agus juga nggak ikut. Oh, ya udah deh, kita maklumin aja. Tanggal 31, saya sama Sultan dan 2 teman kerja Sultan, namanya Munir sama Ipung. Jam 8 nyampe basecamp. Terus kita ketemu dan makan sekalian ngecek perlengkapan. Jam 9 pagi, kita mulai pendakian. Nggak lupa juga untuk berdoa agar selamat sampai tujuan. Awal pendakian lancar sampai pos 4. Nah, kejadian aneh mulai muncul di sini. Tiba-tiba kabut tebal turun. Gak lama, hujan lebat juga menyusul turun. Saya sama yang lainnya langsung pakai ponco, jas hujan plastik. Setelah pakai, baru berjalan beberapa meter dari pos 4, saya dengar suara kayak pasar. Serius, rame banget. Saya diam saja, gak ngasih tahu teman saya karena takut pada down semua. Aslinya itu, saya pengen lari sekencang-kencangnya, tapi saya tahan sambil pasang muka senyum-senyum ke teman saya, seolah tidak mendengar apa-apa. Lanjut jalan, udah lumayan lama banget, gak nyampe-nyampe ke pos 5. Padahal dari pos 4 ke pos 5 cuma 1,7 km. Kita berangkat dari pos 4 jam 12 siang sampai jam setengah 3, tapi belum sampai ke pos 5. Udah tuh, saya sebagai ketua tim mulai panik.
Saya putusin berhenti istirahat sambil makan cemilan. Setelah istirahat, kita lanjut jalan. Baru jalan beberapa meter, kaki teman saya, si Munir, kaki sebelah kirinya kram. Jadi jalan juga harus pelan. Gak lama kemudian, kaki si Munir kram dua-duanya. Jadi kita istirahat lagi sambil ngomongin lanjut apa enggak. Lagi pada istirahat, saya bilang sama mereka, tungguin ya, saya mau navigasi dulu, pos 5 masih jauh apa enggak. Saya jalan sendirian sampai di pos 5, gak ada siapa-siapa. Terus saya langsung turun ngasih tahu tim, pos 5 udah dekat tuh, yuk lanjut. Karena kaki Munir dua-duanya kram, jadi carrier si Munir saya yang bawa. Bayangin, saya bawa carrier 2, punya saya 70 liter, punya si Munir 60 liter. Gila, berat banget, sumpah. Sampai saya jalan aja sambil ngerangkak. Saya paksain dikuatin, sampai pos 5 si Munir bilang gini, Mas, duluan aja, saya udah gak kuat, sakit banget. Terus saya bilang gini, jangan gitulah, kita tim, jadi gak bisa ninggalin temen kayak gini. Udah, kita gak usah lanjut, kita balik, sekarang. Teman yang lain kayak pada kecewa. Terus si Ipung ngusulin ide buat kita ngecamp aja di bawah, di pos 4. Soalnya pemandangannya juga bagus, gak kayak di pos 5 yang serem. Oke, usulan si Ipung kita terima. Kita turun ke pos 4 buka camp. Nah, si Munir kayak ketakutan banget, sampai dia maksa bilang, kita turun aja yuk. Aduh, saya bingung serius. Saya lihat muka si Munir kayak benar-benar ketakutan banget. Ya udah, saya ngertiin posisi si Munir. Jadi kita kemas-kemas lagi. Baru aja selesai packing, si Munir lari turun ke bawah. Otomatis langsung saya kejar. Saya bilang, Nir, mau kemana? Tungguin. Ton, Pung, udah kagak beres sama si Munir. Saya lari kejar si Munir. Dia jalan kenceng banget. Saya ketemu dia pas mau sampai pos 3. Langsung saya rangkul si Munir sambil ngomong, Nir, udah santai, jangan panik, saya tahu apa yang kamu rasa. Saya jalan sambil pegangin punggung si Munir. Sampai di pos 1, kita ketemu sama tim Basarnas yang bawa camp di pos 1. Kebetulan juga pas itu ada tim penjagaan. Kita mampir istirahat sambil nungguin si Sultan sama Ipung. Pas mereka sampai, kita ngobrol sama tim Basarnas. Kata tim Basarnas, udah, camp aja di sini bareng kita. Akhirnya kita semua setuju buat camp di pos 1. Di pos 1, kita masak-masak, terus makan. Jam 7 malam, saya sama si Munir dengar suara cewek ketawa. Saya sama si Munir yang tadinya ngobrol langsung diem, terus kayak saling lerek gitu. Udah selesai ketawa tuh cewek, saya keluar tenda terus gabung sama tim Basarnas. Saya sama si Sultan ikut ngobrol tuh sama Basarnas. Sementara si Munir sama si Ipung tidur. Ngobrol-ngobrol gak kerasa jam 11 malam. Dan tim Basarnas masak nasi, sedangkan saya sama si Sultan masak mie. Pas udah mateng, saya usulin, Mas, pakai kertas nasi aja ya, biar makannya enak. Ya udah, iya Mas, ambil aja, sahut tim Basarnas. Saya ambil tuh kertas nasi, baru aja buka tenda. Badan saya masuk setengah, terus saya pegang kertas nasi. Saya dengar suara cewek nangis jelas banget. Sambil lihat si Munir dan si Ipung tidur. Saya bingung, ambil ancang buat lari tanpa nutup tuh tenda. Dari tenda saya ke tim Basarnas paling 4-6 meter. Pas nyampe, pada nanya, kenapa Mas, kenapa? Soalnya muka saya pucat dan tegang banget. Terus saya jawab, gak apa-apa Mas, biasa ada cewek yang sedang galau. Mereka pada nanya lagi, cewek yang mana? Saya jawab doang, Mbak Kun. Muka mereka langsung kayak kaget.
Saya sambil cengengesan lalu ngomong, "Udah, ayo makan." Terus kita makan. Habis makan, yang tadinya kita pengen lihat petasan, gagal gara-gara kayak ada suara, "Woi, woi," manggil-manggil gitu. Saya ngecek sambil pakai senter dan saya kira pendaki lain. Tapi bener, gak ada siapa-siapa. Alhasil, saya cuma lihat petasan dari dalam tenda yang saya buka sedikit. Habis itu, saya sama yang lain tidur semua sampai pagi. Jam 6 udah bangun. Kita masak buat sarapan. Pas pengen makan, 2 orang dari tim Basarnas nyamperin saya. "Mas, ikut gak tektok ke atas?" "Ayo mas, ikut, tapi saya makan dulu ya," sahut saya. "Oh, ya udah, saya tunggu ya di pertengahan pos 1 sama 2 yang ada bangku kayu," jawab tim Basarnas. Namanya Mas Jun. Selesai makan, saya pakai sepatu langsung jalan tektok. Saya sendirian, udah nyampe di tempat janjian. "Loh, kok nggak ada?" pikir saya. Paling nungguin di pos 2. Saya lanjut ke pos 2. Di pos 2 juga nggak ada. Saya lanjut ke pos 3 juga nggak ada. Dalam hati saya, balik lagi aja lah. Soalnya saya takut kalau saya harus lanjut sampai pos 4 yang begitu horor. Saya balik ke pos 1 sambil lari. Tiba-tiba perut saya sakit. Gara-gara baru makan, udah langsung tektok. Pikiran saya udah takut banget. Gimana gak takut? Suasana hutan, terus juga di belakang kayak ada yang ngikutin. Padahal pagi, jam 7-an. Tapi Cermai emang beda suasananya. Saya cuma baca ayat Al-Quran yang saya bisa sambil berharap ketemu sama pendaki. Udah sangat sakit perut saya. Jalan aja sangat pelan. Nyampe pos 2, saya duduk sambil merokok. Perut saya udah mendingan. Saya langsung cabut lari lagi. Baru lari, saya bertemu sama 2 pendaki. Mungkin dia sama, tektok juga, soalnya nggak bawa carrier. Lalu saya sapa, "Mas, semangat mas, pos 2 di depan tuh." "Oke, makasih ya," sahut salah satu dari mereka. Saya lanjut lari sampai pos 1, tempat saya ngecamp. Baru aja sampai, saya langsung diajak tim Basarnas buat jadi tim evakuasi, soalnya ada pendaki yang hipo. Nah, jadi tim Basarnas semua ada 4. Yang tadi pagi ngajakin saya tektok namanya Mas John, sama satunya saya lupa. Nah, yang kedua ini namanya Mas Rizal sama Mas Topik. Yang ngajak saya buat ikut evakuasi ini Mas Topik. Ini awal cerita terberat yang pernah saya alami selama menjadi pendaki. Pas diajak evakuasi, saya agak bingung mau ikut apa enggak. Saya tanya sama teman saya, "Pada pengen ikut enggak?" Sontak mereka jawab kompak. Mereka bilang kagak. Sambil ketawa saya ngomong, "Kampret, kompak banget lu pada. Ya udah, saya ikut evakuasi. Kalian tungguin saya ya." Perjalanan pun dimulai. Saya jalan di depan Mas Rizal, di tengah Mas Topik paling belakang. Jalan nyampe pos 2 istirahat. Mas Topik ngomong sambil pegang walkie-talkie monitor. "Mas John, monitor. Mas John, lokasi di mana?" "Saya di pos 4, lagi ngopi-ngopi," jawab Mas John. Mas Topik ngomong lagi, "Naik ke pos 6, ada pendaki yang harus dievakuasi." "Oke, siap, laksanakan," jawab Mas John. Gak lama kita jalan, nyampe di pertengahan pos 2 sama 3, saya ketemu ular. Nah, ular ini aneh banget. Gak kayak ular di hutan lainnya. Bayangin aja, ular hutan pasti agresif kalau ketemu manusia. Kalau gak kabur, pasti matuk atau apa. Tapi ular ini kayak ular peliharaan, nurut banget. Saya pinggirin ular itu dengan kaki saya. Pas saya pinggirin, tapi dia diam aja. Malah kepala ular itu ngelihat ke atas. Pas banget ngelihat saya. Saya mikir, ini pasti bukan ular sembarangan.
Saya ngomong sama Mas Rizal, "Mas, ada ular. Tapi aneh, dia dipinggirin tapi nggak mau." Nah, ini yang aneh. Jadi, Mas Rizal kayak punya sesuatu di badannya, atau yang bisa dibilang kodam. Jadi, dia kayak bisa komunikasi sama makhluk gaib. Terus Mas Rizal ngomong sama si ular, "Putri, jangan main di sini ya. Di sini jalur pendaki. Kamu main di tempat lain aja." Gak lama, sumpah, saya gak bohong. Saya lihat pakai mata saya sendiri, tuh ular langsung lari kenceng banget. Sampai saya gak lihat tuh ular lari kemana. Dalam hati, kok bisa gitu ya? Ah, udah, mungkin kebetulan.